Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Anak-anak, jangan lupa subscribe channel video pembelajaran ini ya, agar Ibu lebih semangat lagi membuat video pembelajaran lainnya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share video pembelajaran ini kepada teman-teman kalian ya. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis cerita fantasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan ciri umum cerita fantasi. Apakah kekuatan tongkat Harry Potter, kekuatan tokoh Avenger, dan kantong ajaib Doraemon itu nyata? Tidak, itu adalah fantasi anak-anak. Teks cerita fantasi adalah teks cerita yang bersifat fiktif atau hayalan, yang bersumber dari imajinasi penulis. Nah, fantasi itu dibagi menjadi dua. Ada fantasi aktif, ada fantasi pasif. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dilahirkan dari kemauan dan pikiran. Contohnya, seorang perancang, penulis, dan pelukis. Mereka melahirkan sebuah karya-karya dari kemauan dan pikiran mereka. Sedangkan fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan, hanya berisi tanggapan-tanggapan. Contohnya ketika kita sedang melamun. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Maksudnya bahwa di cerita fantasi itu hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang kedua, ide cerita terbuka. Ide cerita bersifat terbuka itu artinya ide penulis tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Penulis dapat menuliskan cerita apapun sesuai imajinasinya. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Nah, maksudnya ini adalah latar tempat dan waktu dapat berpindah sesuai cerita penulis. Misalnya, dari kejadian masa sekarang, kemudian kembali ke masa lampau, dan pergi ke masa depan. Tokoh unik memiliki kesaktian. Di dalam cerita fantasi ini memiliki tokoh-tokoh yang unik. Tokoh-tokohnya itu diberikan kesaktian-kesaktian yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Lalu bersifat fiksi atau fiktif, yaitu cerita fantasi ini bersifat rekaan tidak nyata. Yang terakhir menggunakan bahasa sehari-hari yang bervariasi. Lalu, ada jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan. Yang kedua, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan dibagi lagi menjadi dua. Ada fantasi total dan fantasi irisan. Yang kedua, berdasarkan latar cerita juga dibagi menjadi dua. Ada fantasi sejaman, ada fantasi lintas waktu. Baik, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu kesesuaian dalam kehidupan nyata. Tadi dibagi dua ya anak-anak, ada fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total, semua yang ada dalam cerita adalah imajinasi penulis atau tidak ada dalam dunia nyata. Contohnya, Zikra berjalan sendirian di bawah panas terik.
Ia terlihat kelelahan karena telah berjalan jauh. Tak sengaja kakinya menendang sebuah botol kaca. Sesosok makhluk mirip manusia yang tak ia kenal keluar dari botol itu. Makhluk itu pun berterima kasih dan menawarkan bantuan pada Zikra. Pada paragraf ini, ada kata-kata sesosok makhluk hidup mirip manusia yang tak ia kenal keluar dari botol itu. Nah, dalam dunia nyata itu tidak ada. Maka paragraf ini termasuk ke dalam fantasi total. Lalu, cerita fantasi irisan. Ada beberapa hal dalam cerita yang terdapat di dunia nyata atau pernah terjadi seperti tokoh, tempat, dan waktu. Contohnya, Andin sedang asik berjalan di taman dekat wisata Jam Gadang Bukit Tinggi. Malam itu, langit cerah. Tiba-tiba Andin melihat kilatan api menyambar gedung Jam Gadang. Ternyata Dragon Hell sedang bertarung dengan Thor. Thor berusaha menyelamatkan bumi yang ingin dihanguskan oleh Dragon Hell. Namun, Thor gagal. Ia kalah oleh Dragon Hell. Tidak hanya Thor, Andin juga terluka. Pada paragraf ini, ada beberapa tempat yang ada di dunia nyata, maka paragraf ini termasuk fantasi irisan. Lihat, ada tempat wisata Jam Gadang Bukit Tinggi, itu kan ada di dunia nyata. Makanya si teks ini termasuk ke dalam fantasi irisan. Berdasarkan latar cerita dibagi menjadi kedua. Tadi ada latar sejaman dan latar lintas waktu. Latar sejaman adalah latar yang digunakan dalam cerita hanya satu masa saja, misalnya masa sekarang atau masa lalu saja. Lalu latar lintas waktu. Apakah kalian pernah menonton film Doraemon yang Sam by Me? Nah, itu termasuk ke dalam latar lintas waktu, karena cerita yang digunakan lebih dari satu latar waktu, yaitu cerita dimulai pada masa kini, lalu masuk ke masa prasejarah atau masa lalu, lalu maju ke masa depan. Begitu anak-anak. Unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama itu ada tema. Tema itu masalah inti yang merupakan dasar untuk sebuah cerita. Yang kedua ada alur, urutan kejadian peristiwa dalam cerita. Alur ini dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Yang ketiga ada latar, keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemain cerita, sedangkan penokohan adalah sifat pemain cerita. Lalu ada sudut pandang. Posisi penulis dalam cerita, apakah pemain utama, sampingan, atau tidak ada dalam cerita. Sudut pandang ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, orang pertama pelaku utama. Yang kedua, orang pertama pelaku sampingan. Yang ketiga, orang ketiga serba tahu. Dan yang keenam adalah amanat. Pesan yang terdapat dalam cerita, baik tersirat maupun tersurat. Mari sekarang kita analisis unsur intrinsik teks cerita fantasi yang berjudul Elisa dan 3 butir jagung emas. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Di sebuah gubuk tua, tinggallah seorang gadis bernama Elisa bersama ibunya dan adiknya. Ayahnya telah meninggal. Elisa harus putus sekolah karena ibunya sudah tidak sanggup membiayai sekolahnya. Untuk membantu ibunya, Elisa bekerja dengan tetangganya yang memiliki rumah besar. Pada suatu pagi, ketika hendak bekerja, Elisa melihat kakek tua. Kakek tua itu tampak sangat lelah dan tersungkur di jalan. Kakek itu meminta tolong pada Elisa. Elisa pun segera membantu kakek tersebut. Elisa mengobati luka si kakek sambil berbincang. Kakek menanyakan tentang hidup Elisa. Ia pun bercerita semua. Setelah beristirahat, Elisa menawarkan untuk mengantarkan si kakek. Akan tetapi, kakek menolak dan memberikan sepotong kain.
Di dalam sepotong kain yang diberikan kakek tua, terdapat 3 butir jagung berwarna emas. Kakek tua berpesan bahwa jagung ini adalah jagung ajaib. Jika ditanam dengan ikhlas dan sabar, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan. Elisa berterima kasih dan melanjutkan perjalanan untuk bekerja. Setelah pulang, Elisa menceritakan kejadian itu kepada sang ibu. Sang ibu lalu meminta Elisa untuk menanam jagung tersebut di belakang rumah. Setiap pagi Elisa menyiram jagung, dan siangnya sang ibu membantu merawat jagung tersebut. Setelah jagung tersebut tumbuh, betapa terkejutnya Elisa ketika hendak memasak jagung itu, seluruh biji jagungnya terbuat dari emas. Elisa kemudian memberitahu ibunya, mereka pun menjual jagung emas itu. Jagung emas tersebut selalu berbuah 1 buah dalam seminggu, hingga keluarga Elisa kini hidup sejahtera. Setelah merasa serba cukup, hasil panen jagung lainnya dibagikan Elisa kepada tetangga dan orang miskin. Meski sudah merasa cukup, Elisa selalu berbaik hati dan senang membantu sesama. Analisis teks cerita fantasi Elisa dan 3 butir jagung emas. Tema dari teks cerita fantasi tersebut adalah berkah suka menolong. Alurnya adalah alur maju karena cerita terus berlanjut yang berawal dari Elisa miskin hingga kaya tanpa mengingat masa lalu. Latarnya yang pertama latar tempat di gubuk. Bukti dalam teks adalah di sebuah gubuk tua tinggallah seorang gadis bernama Elisa bersama ibu dan adiknya. Lalu, latar tempat yang kedua di jalan. Buktinya, pada suatu pagi ketika hendak bekerja, Elisa melihat kakek tua. Kakek tua itu tampak sangat lelah dan tersungkur di jalan. Lalu, latar waktu ada di pagi hari, terbukti pada penggalan teks. Pada suatu pagi ketika hendak bekerja, Elisa melihat kakek tua. Kakek tua itu tampak sangat lelah dan tersungkur di jalan. Lalu latar suasana yang pertama, sedih. Terbukti pada penggalan teks, ayahnya telah meninggal. Elisa harus putus sekolah karena ibunya sudah tidak sanggup membiayai sekolahnya. Yang kedua, suasana bahagia. Terbukti pada penggalan teks, setelah jagung tersebut tumbuh, betapa terkejutnya Elisa ketika hendak memasak jagung itu. Seluruh biji jagung terbuat dari emas. Elisa kemudian memberitahu ibunya. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Elisa baik dan suka menolong. Terbukti pada penggalan teks, Elisa pun segera membantu kakek tersebut. Elisa mengobati luka si kakek sambil berbincang. Meski sudah merasa cukup, Elisa selalu berbaik hati dan senang membantu sesama. Tokoh ibu wataknya baik, terbukti pada penggalan teks setiap pagi Elisa menyiram jagung, dan siangnya sang ibu membantu merawat jagung tersebut. Kakek, misterius dan peduli, terbukti pada penggalan teks, akan tetapi kakek menolak dan memberikan sepotong kain. Di dalam sepotong kain yang diberikan kakek tua, terdapat 3 butir jagung berwarna emas. Kakek tua berpesan bahwa jagung ini adalah jagung ajaib. Jika ditanam dengan ikhlas dan sabar, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan. Kakek peduli pada Elisa yang bernasib malang. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena penulis tidak ada dalam cerita tersebut. Penulis hanya menceritakan kisah orang lain, yaitu Elisa. Yang keenam, amanat. Kita harus berbuat baik dan peduli dengan keadaan orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, teks cerita fantasi Elisa dan 3 butir jagung emas adalah teks cerita fantasi total, karena tokoh, tempat, dan waktu semuanya imajinasi penulis atau tidak ada di dunia nyata. Berdasarkan latarnya, jenis teks ini adalah
teks cerita fantasi sejaman. Baik anak-anak, alhamdulillah materinya sudah selesai tersampaikan. Semoga materi ini berguna atau bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku yang Ibu sayangi, silahkan kalian masuk kembali ke Google Classroom dan mengerjakan tugas pertama materi cerita fantasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.